Semua larut dalam satu tuntutan yang sama. Kamera televisi menyorot seorang bapak paruh baya yang berteriak dengan suara parau. Matanya berkaca-kaca. Kami sudah bosan ditipu. Saatnya DPR dibubarkan. Sementara itu, lalu lintas di sekitar Senayan lumpuh total. Ribuan kendaraan terjebak macet. Klakson bersahutan menambah riuh suasana. Beberapa pengendara bahkan turun, memilih ikut berdiri di tengah massa, terhanyut dalam arus amarah yang semakin meluas. Langit Jakarta semakin gelap, tapi cahaya merah dari flare, obor, dan kobaran kecil di jalanan justru membuat situasi tampak kian mencekam. Dari udara, suasana ini terlihat seperti lautan api dan manusia yang menyatu, melingkari gedung DPR. Menjelang malam, ketegangan di sekitar gedung DPR tidak mereda, justru semakin memuncak. Lampu jalan mulai menyala, namun cahaya kuning pucat itu kalah oleh nyala flare merah dan oranye yang terus dipasang massa. Jalan utama Senayan kini tampak seperti lautan api kecil yang menyala di sana-sini. Sementara kepulan asap hitam pekat membuat udara semakin sesak. Di tengah hiruk pikuk, suara orator di atas mobil komando kembali menggema, kali ini dengan nada yang lebih emosional. Ini bukan sekadar protes, ini suara rakyat yang tidak lagi percaya, teriaknya. Massa menjawab dengan sorakan panjang, lalu kembali meneriakkan tuntutan yang sama. Bubarkan DPR, bubarkan DPR. Sebuah gema yang bergulir tanpa henti, semakin keras dari menit ke menit. Benturan pertama terjadi. Sebagian massa mencoba merobohkan pagar besi yang membatasi halaman gedung, mengguncangnya berulang kali. Dentuman besi beradu terdengar keras, memicu teriakan panik sekaligus semangat baru dari kerumunan. Apang hantam kerumunan, namun alih-alih mundur, sebagian massa justru menantang semburan itu dengan teriakan lantang dan kibaran spanduk yang basah kuyup. Suasana berubah semakin kacau. Beberapa demonstran berlarian menghindari semprotan, ada yang tergelincir, sementara yang lain terus maju melawan arus air. Kamera televisi menyorot seorang pemuda berdiri di atas pagar, tubuhnya basah kuyup, namun tangannya tetap menggenggam bendera merah besar yang berkibar gagah di bawah cahaya lampu jalan. Sorakan massa pecah, menjadikan momen itu simbol perlawanan malam itu. Kecil menjilat-jilat aspal, memberi cahaya oranye yang menari liar. Gedung DPR tampak seperti bayangan hitam yang dikepung kobaran api, dan ribuan manusia yang tak kunjung surut. Beberapa mahasiswa terlihat berpegangan tangan membentuk barikade di depan aparat, mencoba menahan massa lain yang semakin agresif. Namun arus manusia terlalu deras. Dorongan dari belakang membuat barisan mereka buyar, menambah keos di garis depan.